Assalamualaikum, welcome to my class. Good morning. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan untuk mata pelajaran bahasa Inggris tingkat ke-13 pada kompetensi dasar ke-35, yaitu tentang explanation of work problem pada aspek pengetahuan dengan topik conjunction dan konektor. Nama saya Widyo Pranoto. Kompetensi dasar yang akan kita bahas itu adalah 335, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait masalah-masalah yang dihadapi di tempat kerja, atau explanation of problems, sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. 435, kalau yang 335 itu unsur atau aspek pengetahuan, yang 435 ini aspek keterampilan. Itu adalah menjelaskan masalah yang dihadapi di tempat kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Indikator pencapaian kompetensi untuk aspek pengetahuan. Secara sosial, siswa dapat mempresentasikan masalah kerja. Sesuai dalam struktur teks, siswa dapat menyebutkan masalah dalam pekerjaan. Dalam unsur bahasa, siswa dapat menggunakan conjunction dan konektor dalam kalimat. Pada aspek keterampilan, siswa dapat mempresentasikan masalah di tempat kerja bertema troubleshooting of work problem dalam bahasa Inggris. Tujuan pembelajaran pada kali ini, kita hanya akan membahas pada aspek pengetahuan saja, yaitu siswa dapat menerapkan conjunction dalam kalimat, dan yang kedua, siswa dapat menerapkan konektor dalam kalimat. Apakah yang dimaksud dengan conjunction? Conjunction adalah kata sambung yang menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat. Contoh, he studies electricity and she studies English. Jadi di sini dua kalimat, yaitu he studies electricity dan she studies English, itu digabungkan menjadi satu. Dan itu berada dalam satu kalimat baru. Kalimat ini diakhiri dengan titik. Kemudian konektor. Konektor ini adalah kata hubung yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain yang terpisah oleh titik. Contoh, he studies electricity, titik. However, he also studies English. Jadi di sini however ini menghubungkan kalimat kedua ini dengan kalimat sebelumnya. Demikian. Dalam conjunction terdapat tiga jenis, ya. Pertama coordinating conjunction, yang kedua correlative conjunction, dan yang ketiga adalah subordinating conjunction. Secara singkat, coordinating conjunction itu adalah menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat, dan kedua kalimat tersebut adalah induk kalimat, ya. Induk kalimat. Sedangkan yang subordinating conjunction itu menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat, dan dua kalimat itu sebenarnya adalah kalimat induk dan kalimat anak. Ya. Kita mulai dari coordinating conjunction. Coordinating conjunction itu contohnya adalah and, but, or, yet, nor. Ya. Contoh, he studies electricity and she studies English. Di sini dua kalimat digabungkan menjadi satu kalimat. Dia belajar kelistrikan dan ia belajar bahasa Inggris. Contoh kedua, he studies electricity but he rarely attends the meeting. Dia belajar kelistrikan tapi dia jarang menghadiri tatap muka. Ya. Berarti sering bolos ini, ya. Di sini ada kata-kata but. Ini juga sebenarnya kedua-duanya ini adalah induk kalimat. Contoh ketiga, he doesn't study electricity nor he studies English. Dia tidak belajar bahasa, dia tidak belajar kelistrikan ataupun dia tidak belajar bahasa Inggris. Jadi nor di sini itu menandakan sesuatu yang negatif tanpa dikasih tanda negatif lagi di sini. Kalau di kalimat sebelumnya di sini ini dikasih doesn't, sedangkan yang ini tidak usah karena sudah ada nor. Nor itu menandakan bahwa kalimat ini kalimat negatif. Kemudian yang kedua, correlative conjunction. Ini menggabungkan dua kalimat berpasangan. Contoh, both bla 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 and bla bla bla. Artinya kedua-duanya ini dan itu. Not only bla 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 but also bla bla bla. Artinya tidak hanya ini atau begitu. Contoh, both the boy and the girl study electricity. Artinya kedua-duanya si anak laki-laki dan si anak perempuan tersebut mempelajari kelistrikan. Oke ya. Kemudian either bla 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 or bla bla bla, artinya baik ini atau itu. Ya. Baik ini atau itu. Ini merupakan sebuah pilihan. Ya.
Kemudian yang kedua contohnya, whether bla 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 or not bla bla bla. Jika begini atau tidak begitu. Saya contohkan yang satu saja. Contohnya, he will either study electricity or English. Artinya, dia akan mempelajari kelistrikan atau bahasa Inggris. Jadi, ini memilih ya. Dia memilih salah satu. Dia akan mempelajari salah satu, yaitu kelistrikan atau bahasa Inggris. Jadi, either or itu maknanya adalah memilih. Ya, salah satu. Kemudian neither bla 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 nor bla bla bla. Artinya bukan ini atau bukan itu. Ya. Contoh, he will neither study electricity nor English. Artinya dia tidak akan mempelajari kelistrikan ataupun bahasa Inggris. Berarti dia tidak akan mempelajari kedua-duanya ini. Mudah ya. Selanjutnya, jenis-jenis conjunction subordinating conjunction. Ini berarti menandai anak kalimat. Kalau yang tadi itu semuanya adalah induk kalimatnya. Mengawali anak kalimat. Contoh, as, because, since. Artinya adalah as, karena. Because, karena. Since artinya juga karena. Contoh, because she is ill, she can't attend the class. Karena dia itu sakit, dia tidak bisa menghadiri pelajaran. Ya, ini merupakan sebuah conjunction di dalam sebuah kalimat. Ya. Contoh kedua, so atau so bla 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 that bla bla bla. So artinya maka. So bla 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 that bla 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 artinya begitu titik-titik hingga titik-titik. Contohnya, begitu cantik hingga semua orang terpana, misalnya begitu ya. Saya beri contoh satu saja yang so saja. He studies hard, so he passes the exam. Artinya, dia belajar keras sehingga dia lolos ujian. Subordinate conjunction selanjutnya adalah although atau though. Artinya, meskipun. Contoh, although he studied hard, he didn't pass the exam. Artinya, meskipun dia belajar keras, dia tidak lolos ujian. Subordinating conjunction selanjutnya, after, before, until, while. Artinya, after adalah sesudah atau setelah. Before artinya sebelum. Until artinya hingga. While artinya ketika atau sementara itu. Contoh, after he studies hard, he is ready for the exam. Artinya, setelah ia belajar keras, dia siap untuk melaksanakan ujian. Di sini kita bisa membalik dengan before ya. Kalau kita balik berarti sebelum dia siap menghadapi ujian, dia belajar keras. Seperti itu kan. Selanjutnya, subordinating conjunction, if, unless, provided, whichever, ataupun whenever. Artinya apa? If artinya jika. Unless artinya jika tidak. Kecuali ya artinya. Unless artinya kecuali. Kecuali kalau. Ya. Provided artinya jika. Whichever artinya apapun. Ya. Yang manapun ya. Whichever artinya yang manapun. Whenever artinya kapanpun. Jadi kita kasih contoh satu. Unless he studies hard, he can't pass the exam. Artinya, kecuali jika dia belajar keras, dia tidak akan lolos ujian. Ya. Selanjutnya, cek pemahaman. Mari kita mempelajari apakah Anda sudah bisa memahami materi ini. Nomor 1, he is a diligent student, bla bla bla. She is a diligent student too. Dia adalah siswa yang rajin, bla bla bla. Ia perempuan itu juga siswa yang rajin. Jawabannya adalah betul sekali, and. Kita memakai conjunction and. Secara singkat, conjunction itu secara paling dasar, secara basic itu hanya terdiri and, but, or. Ya. And, but, or. Selanjutnya, nomor 2. He is a clever student, bla bla bla, he is lazy. Dia itu siswa yang cerdas, bla bla bla, dia malas. Kira-kira jawabannya apa? Kita tentu saja pilihannya adalah tetapi. But, betul sekali. Selanjutnya, nomor 3. Bla 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 the boy, bla 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 the girl study law. Kedua-duanya, anak laki-laki dan anak perempuan tersebut mempelajari ilmu hukum. Jawabannya adalah kira-kira both and. Ya. Yang terakhir, bla 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 you do all the assignments, you will not have better grade. Anda mengerjakan semua tugas, Anda tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Ini kira-kira kita isi apa ini? Ya betul sekali, kecuali jika.
atau kalau dalam bahasa Inggris unless. Ya. Oke, betul sekali. Kita lanjutkan dengan yang konektor. Tadi di awal pertemuan kita sudah mengetahui kalau yang namanya conjunction itu adalah yang berada di dalam kalimat, penghubung ya, di dalam kalimat, penyambung dalam kalimat maksudnya yang conjunction. Kalau konektor itu adalah penghubung antar kalimat. Maksudnya antar kalimat itu bagaimana? Sudah dipisah oleh tanda titik ya. Jadi kalau yang conjunction itu belum dipisah titik, kalau konektor itu sudah dipisah oleh titik. Jadi di sini ada keterkaitan antara conjunction dan konektor. Contoh, N. N itu conjunction, tapi kalau kita menggunakannya di lain kalimat, kita bisa menggunakan konektor yang lain. Misalnya also, artinya juga. In addition, ditambah lagi. Additionally, ditambah lagi. Moreover, lagi pula. Furthermore, lebih jauh, lebih lanjut. Ya. Contoh, he is a diligent student. In addition, he is clever. Artinya apa? Dia itu siswa yang rajin. Ditambah lagi, dia itu pintar. Ya. Berarti in addition itu sebenarnya sama saja artinya dengan N. Ya. Kita bisa memakai N di sini nggak? Bisa saja. Cuma untuk memperkaya variasi, kita bisa memakai yang ada di konektor ini. Ya. Jadi konektor ini merupakan variasi dari N. Ya. Selanjutnya nomor 2, but. Variasinya sebagai konektor apa? However, artinya namun. Even so, namun demikian. Though, meskipun demikian. Nevertheless, walau demikian. Nonetheless, walau demikian. Still, tapi. Yet, artinya tapi. In contrast, sebaliknya. On the other hand, di sisi lain. On the contrary, sebaliknya. Contoh kalimat. He is a diligent student. However, he is lazy. Dia itu siswa yang cerdas. Namun, dia itu malas. However, di sini itu bisa menggantikan but. Kalau kita memakai but di sini boleh enggak? Boleh saja, tetapi kurang bervariasi. Intinya itu kurang bervariasi saja kalau kita hanya menggunakan and, but, or. Ya. Selanjutnya, nomor 3, so dan because. So yang artinya adalah maka. Kemudian because artinya karena. Jadi, so dan because di sini artinya adalah cause dan effect, sebab dan akibat. Ya, di sini konektor variasi yang bisa kita pakai, variasi konektornya itu kita bisa memakai therefore, artinya maka. Thus, maka. Consequently, artinya akibatnya. Hence, akibatnya juga. For this reason, artinya karena alasan ini. As a result, artinya hasilnya. That is why, artinya itulah sebabnya. Itu adalah contoh dari corresponding konektor yang bisa dipakai untuk memvariasikan so atau because. Contoh, he is lazy, titik. Therefore, he has to study hard before exam. Dia malas, maka ia harus belajar keras sebelum ujian. Therefore di sini itu menggantikan so atau because. So di sini ya, maka. Maknanya sebenarnya mirip-mirip, tapi kalau therefore itu lebih variatif, begitu ya. Selanjutnya so. So di sini maknanya itu adalah untuk menggambarkan suatu sifat. Bukan so yang artinya maka ya. So yang di sini adalah sebuah sifat. Contohnya, she is so beautiful. Dia begitu cantik. Itu kan sifat ya. Baik. Nah di sini konektor yang bisa kita pakai itu kita bisa menggunakan similarly atau likewise. Maknanya apa? Similarly itu artinya mirip. Likewise itu artinya juga mirip juga. Demikian juga mirip. Contoh, he loves playing band. Similarly, his sister sings in the band. Artinya, dia suka bermain band. Demikian juga, atau mirip demikian, saudarinya atau saudara perempuannya bernyanyi di dalam band tersebut. Ya. Selanjutnya, jenis konektor selanjutnya, conjunction itu di sini before atau sebelum. Kita bisa menggantikan before dengan konektor yang lebih bervariasi, contohnya beforehand, atau artinya sebelum itu, before this, sebelum ini, first, then, next, afterwards. First itu artinya pertama, bla bla bla, then, kemudian, bla bla bla, next, selanjutnya, bla bla bla, afterwards, setelah itu, bla bla bla. Itu ya. Contoh, he has to finish the paper. Dia harus mengerjakan makalah tersebut, titik. Beforehand, he has to study the instruction.
Namun sebelumnya, ia harus mempelajari instruksi itu. Beforehand di sini merupakan variasi dari before. Konjungsi selanjutnya adalah or. Bisa kita variasikan dengan alternatively, artinya adalah pilihan lain, atau otherwise, jika tidak. Otherwise itu artinya jika tidak. Contoh, he has to study regularly. Dia harus belajar secara teratur. Titik. Otherwise, he will fail in the exam. Jika tidak, dia akan gagal dalam ujian. Otherwise di sini merupakan variasi dari or. Selanjutnya while. While itu artinya sementara itu. Ketika itu. Kita bisa membuat variasi dengan meanwhile atau at the same time atau at the same moment. Artinya sama, yaitu ketika itu atau sementara itu. Contoh, he studies law, meanwhile he has to work from Monday to Saturday. Dia belajar hukum, dia belajar misalnya electricity, kelistrikan misalnya ya. Meanwhile, sementara itu, dia tetap harus bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Mudah ya. Oke, selanjutnya kita latihan. Cek pemahamanmu di sini. Nomor 1, he needs to submit the paper on time. Titik, ini titik lo ya. Bla bla bla, it will be too late. Artinya dia harus mengumpulkan tugas makalahnya tepat waktu. Titik. Atau ia akan makalah tersebut akan terlambat. Di sini kira-kira kita menggunakan konektor apa ini? Ya, kita bisa menggunakan or. Tapi kalau or kurang bervariasi, kita bisa menggunakan otherwise. Nomor 2, the assignment is difficult. Titik. Tugas tersebut sulit. Titik. Bla bla bla, he has to study first. Namun, dia harus belajar, sehingga dia harus belajar terlebih dulu. Sehingga di sini kita bisa memakai so. Tapi kalau kita memakai so, kita kurang variatif ya. Kita bisa menggunakan yang lain, misalnya therefore. Atau kita menggunakan yang lain sebelumnya, beforehand. Gitu ya, bisa. Bisa therefore, bisa beforehand. Nomor 3, the assignment is difficult. Titik. Bla bla bla, he can do it easily. Tugas tersebut sulit. Titik. Dia bisa mengerjakannya dengan mudah. Di sini kita tentu saja menggunakan kata tetapi. Tetapi kalau kita menggunakan but, kurang variatif. Kita bisa menggunakan yang lain. Contohnya apa? Contohnya however, nevertheless, nonetheless, on the other hand, on the other side. Banyak sekali ya. Selanjutnya, yang nomor 4, the assignment is easy, titik. Bla bla bla, he is a diligent student. Tugas tersebut mudah, titik. Ditambah lagi, dia adalah siswa yang pintar. Siswa yang rajin maksudnya. Di sini kita bisa menggunakan and ya, tapi kalau kita menggunakan and kurang variatif, kita bisa menggunakan yang lain. In addition, moreover, furthermore, ya, misalnya. Oke, mudah sekali bukan? Oke, demikian untuk presentasi KD 35 aspek pengetahuan tentang conjunction dan konektor. Semoga bisa membantu kita semua dan bisa kita terapkan dalam membuat karya bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.